Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wonten pamrasanipun para bapak nggih kana saha para ulama monggo pilih penghormatan kaula nderekaken dhateng Muqassimul Awqaf menika Bapak Najis Pranoto monggo sampun dipun aturaken ugi Bapak Saifuddin ingkang kala wau sampun nyambut. Namung sekedhik saderengipun kawula mulai badhe ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami khususipun dhateng warga Watu Kebu, terkhusus wonten ing RT 3 wonten mushola Al-Ijabah dhateng RT 3 menika Bapak RT 3 saha Bapak RW saderengipun kawula ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpa upami sampun mempersiapaken acara selapanan antri punika kanthi meriah, kanthi luar biasa. Alhamdulillah hubungan panjenengan dipun wujudaken wonten saat ini punika. Ingkang kaping kalihipun ugi matur suwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya khususipun dhateng panjenenganipun Bapak Tasliman, Bapak yang Masyhudi, Kang Mas Ambarto dari Jamaah Al-Hikmah juga ingkang sampun berkenan hadir wonten ing majelis selatanan antri atau majelis simpul dua nggih. Ugi sedaya para antri yang telah hadir pada malam hari ini, kita doakan yang belum bisa hadir pada malam hari ini bulan depan semoga bisa kompak, bisa sesarengan sareng hadir wonten ing majelis selapanan antri atau simpul punika. Amin Allahumma amin. Langsung kemawon kagem nyikat wedal. Wasilah sampun dipun waosaken dhateng Aminal Karim Al Ustaz Khazin. Saat menika langsung mawon ngancik wonten ing pembahasan hukum bangsa syarak pertelan. Ikilah hukum bangsa syarak pertelan. Qala ulama fal hukmu syar'iyyu wa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukammal bi qalbi aw ibahah wal waqti lahuma. Ngendika ulama usul kinawaruhan dados ingkang ngendikake niku dari kalangan ulama usul fiqh, bukan dari kalangan ulama usul babagan tauhid boten. Tapi ini adalah kalangan ulama yang dari jalur usul fikih. Jadi yang akan memberikan pengertian tentang hukum syara.
Dados ulama ahli usul fikih niku ngendikaaken anapun atau moko anapun hukum bangsa syarak kapertelangan yaiku pangandikane Allah Ta'ala lan liyan kang gumantung ing sekehe penggawean wong mukallaf kabeh. Pengertian pengertosan hukum syarak. Jadi kalau dalam istilah ilmu usul, syarak harus ada syari' dan harus ada masyru'. Hukum harus ada hakim dan harus ada mahkum. Sehingga terciptalah sebuah ketetapan hukum di muka bumi ini. Oleh karenanya dalam pandangan ulama usul fikih, pengertian daripada syarak itu sendiri adalah di sini dikatakan bahwa di dalam syariah atau tasyri' ya, pengertian daripada syarak itu sendiri adalah huwa ma adharu Allah Ta'ala li'ibadihi minal ahkam. Pengertosan syarak nggih menika perkara ingkang dipun lahiraken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala dhateng sedaya kawulane berupa hukum. Itu namanya syarak. Jadi penetapan hukum itu di dunia ini, undang-undang itu namanya nanti syarak. Maka secara mulut syarak itu nanti kan undang-undang. Jadi syarak kalau saat ini itu dinamakan undang-undang ijtimai atau undang-undang secara tata negara, undang-undang secara kemasyarakatan, ya. Jadi ini kampung itu kan berarti skala kampung itu undang-undang itu masuk ke RT RW, RT RW itu gadah undang-undang piyambak, aturan piyambak. Nah, nopo tujuannya ono aturan, ono undang-undang. Nah, makanya itu dijelaskan. Nah, syarak ini pun juga menetapkan sebuah undang-undang. Maka dinamakan syarak ma'adharuhullahu ta'ala li'ibadihi minal ahkam. Jadi sesuatu perkara yang dilahirkan, yang dinampakkan, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya dari beberapa hukum yang telah ditetapkan di dunia ini. Itu namanya syarak. Nah, syarak itu nanti berbeda dengan syariat. Kalau syariat niku secara keumuman niku adalah sebuah, kalau di sini dikatakan ma anzalahullahu ta'ala li'ibadihi minal ahkam. Syariat itu adalah suatu atau perkara yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya dalam bentuk hukum-hukum. Itu syariat. Berarti nanti akan membahas terkait dengan iman, tauhid, akhlak, ibadah, suluk, kemudian siasat dan lain sebagainya, politik dan lain sebagainya, itu akan dikembangkan, akan dibahas di dalam syariah tersebut. Sehingga dengan syariah inilah kita akan mencapai sebuah tujuan yang pasti, karena ada syariah atau jalan, aturan. Sehingga ketika seseorang nalikane tiyang punika badhe tumuju dalam hasil ing dalam maksudipun, berarti kedah enten aturan. Ada jalan, ada manhaj, ada aturan ingkang kedah dipun penuhi atau dipun lampahi. Makanya yang berikut dikatakan tasyri'. Jadi kemudian
beda lagi benten melih kalian tasyrik. Tasyrik itu penetapan sebuah hukum. Huwa masannahu Allah Ta'ala minal ahkam wa auha bihi ila anbiya'ihi. Artinya bahwa penetapan sebuah hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penetapan hukum Allah, Allah menetapkan sebuah hukum kepada para nabinya, yang mana nanti para nabi disampaikan kepada umatnya. Ini tasyrik, pensyariatan, penetapan sebuah hukum. Dan ini ada sejarah, Pak. Ada sejarah hukumnya. Oleh karenanya di dalam hukum syari'un kita membahas di sini teng mriki dipun ngendikake dadi tasyrik mangkeh niku enten tasyrik ilahi, ada tasyrik al-wad'i. Jadi tasyrik ilahi itu pensyariatan yang lahir, yang datang, yang ditetapkan dari Allah. Dan tasyrik wad'i adalah pensyariatan yang ditetapkan oleh manusia, yang saat ini kita kenal dengan undang-undang. Undang-undang seperti istilah peraturan-peraturan yang ada di negara ini, mungkin undang-undang 45, ya kan? Kalau di dalam sekup kecamatan berarti undang-undang apa nanti lah, gubernur apa. Jadi ada undang-undang semuanya, kan? Dan itu undang-undang yang dinamakan tasyrik wad'i. Jadi pensyariatan secara peletakan. Wad'u artinya bisa berubah-ubah, suatu saat bisa berubah-ubah. Undang-undang kan biasanya terrevisi loh. Wah, ini taruh undang-undangnya direvisi. Bisa kalau ini saya ini tidak kayak gini. Nah, ini adalah syarat. Oleh karenanya dalam kitab Syir'atul Anbiya, ya, Syir'atullah lil Anbiya ini menjelaskan tentang syariat-syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga sampai saat ini ada yang dinasih, ada yang ditetapkan masih tetap. Seperti, ya, jadi persyariatan nikah itu dengan mahar itu kan disyariatkan di zamannya Nabi Adam. Ngerti ya? Nabi Adam itu kan menikah di surga. Nah, kalau pas waktu itu kan dikatakan ketika Nabi Adam ingin menyentuh Siti Hawa, terus kemudian malaikat mengatakan atau malaikat berkata, "Mah ya Adam hatta tu'tiya mahroha." Jadi malaikat Nabi Adam aja kesusu. Aja kesusu. Oh, nah ini pikirannya. Nah, jadi aja kesusu. Awakmu kena demek Siti Hawa ning kudu nekani mahar. Nekake mahar. Wa ma mahruha ya malaikat. Apa mahare malaikat? Ya, kon maos sholawat dateng ngarsanipun Kanjeng Nabi. Dan itu pensyariatan pertama kali di dalam nikah itu disyariatkan adanya mahar. Sampai saat ini masih ditetapkan. Kemudian pensyariatan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada putranipun Nabiullah Ismail. Ini penetapan syariat yang sebelumnya kemudian masih ditetapkan pada zaman sampai saat ini. Kalau istilahnya syariat yang dulu dihapus atau sudah dihapus itu syariatnya Nabi Adam ketika istilahnya menjodohkan anak-anaknya itu kan menjodohkan dengan cara silang. Jadi Nabi Adam itu melahirkan setiap 40 kali lahiran, satu kelahiran atau satu kehamilan itu
Isinya dua. Jadi melahirkan dua anak, putra dan putri. Selama 40 lahiran. Berarti 80 ya? Nah, 80. Lanang wedok. Jadi nanti setelah lahir itu dijodohkan dengan cara silang. Ya, dengan cara silang. Jadi umpama wedok iki mbek sing lahir bareng iki ya engko dijodohke mbek sing ngene. Itu dulu. Tapi kemudian ke sini, jadi Indonesia Kanjeng Nabi kemudian diubah karena hal semacam itu adalah termasuk nasab. Nah, nasab itu haram untuk dinikah. Nonton ya Pak Masjid. Ya, setelah itu syariat kembali ditetapkan ketika waktu Nabiullah Musa atau nabi yang sebelumnya, ya, Nabiullah Musa itu dalam pertobatannya itu harus membunuh dirinya sendiri. Dikotori nafsi dengan membunuh dirinya sendiri. Dan sampai pada ini berarti awake dhewe nak tobat saka maksiat iki mung cukup mencat, nelongso, ora nejo baleni. Lamun maksiat iku kok rupane gosok nggih atau ninggal salat atau puasa ya tambah siji rukun ya kuwi arep ngodoni salat kang wis ditinggal atau jaluk halale ing dalem perkara sing digosok. Nah, niku maksudnya ngoten niku. Kemudian riyen niku ngger enten pakaian iki kenging najis. Niku carane mensucikan itu dengan dipotong. Nah umpamane iki wis apik ngene iki dadi jas ya. Kena najis ini kok ning ngene lengene iki berarti dipotong. Nah sengklek ya ngoten. Kok kena meneh potong meneh ya. Ngentekke kain ya ngoten niku. Nah niku dadi pensyariatan itu sesuai. Riyen niku pun disyariatke. Ngoten niku. Terus syariat kita niku nggih ditetepake teng Nabiullah Ibrahim. Pada waktu itu usiane niku 80 tahun baru dihitan. Lah hitane dengan memakai kampak. Tapi pada saat itu memang ya wis ya apa sih Pak? Ya pas karo keadaane wong riyen niku gagah-gagah gede, Pak. Nah kampak kan yo ketok cilik kaya peso kan ngoten iki. Nah, iso dibayangke mawon Nabi Adam niku dhuwure niku kurang lebih 30 meter. Ya, 60 dirok kalau enggak nak mboten rukun niku 60 dirok berarti 30 meter. Kira-kira niku dakare piro? Lah kan wonten Pak, maksudnya bisa dibayangkan kan. Jadi nak kampak ya cilik ngono. Nah saiki wis rasa kampak-kampakan gresik ngono kae. Tembak laser ngoten wis dadi. Itu syariat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makanya kenapa harus ada pensyariatan hukum di dalam kehidupan dunia ini? Maka ini nanti hikmahnya itu di sini. Nah, niki sing diarani hukum syara itu adalah hukum yang berkaitan dadi khitobe Gusti Allah, ngendikane Gusti Allah ingkang dipun tujuake dhateng sedaya tiyang mukalaf wonten teng alam donya punika. Nggih. Ngendikanipun Gusti Allah ingkang termaktub dalam Al-Qur'an, nggih. Saha mangke ngendikane Nabiullah, nggih, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis. Iku sing nanti dipun tujuaken dhateng sedaya tiyang mukalaf ingkang wonten ing alam donya. Lah mukalaf niku kan kumpul telu. Nggih mboten? Maksud sekawan apa tiga? Tiga. Napa? Ngakil, balik, kedatangan, dakwah. Berarti nak cah cilik ya urung mukalaf. Wong edan yo bebas. Ya bebas lho, wong edan ora apa-apa bebas.
Cah cilik ya bebas asline. Cuma waline sing kudu jogo. Kemudian wong-wong Badui, suku-suku Badui, suku-suku pedalaman yang tidak terjamah oleh ulama, tidak terjamah orang-orang lain, itu pun juga tidak termasuk mukallaf. Berarti tidak terkenai khitab atau tidak tertuntut adanya hukum-hukum syarak yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu sebagian besar 2/3 daripada Al-Quran itu berisi kisah dari para nabi, kisah daripada orang-orang yang ditetapkan, orang-orang yang bersejarah, Luqmanul Hakim, Ashabul Kahfi, lagi terus yang elek-elek ya ditetapkan Fir'aun, Qarun, Bal'am Ba'ura, itu diterangkan semua, Abu Jahal, Abu Lahab, Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Nah, jadi semua itu 2/3 daripada Al-Quran itu adalah isinya kisah. Dan kisah itu fakta biru ya ulil albab, kon jipuk daripada mender daripada kisah-kisah tersebut yang kemudian dijadikan sebagai syariat. Nah, tembriki kelawan tolak anane atau ibahah lan wadok tinamune. Baik nanti khitab tuntutane mau perintah, wujudnya perintah wajib, perintah sunnah, ataupun larangan, Pak, ataupun tolak sing berbentuk larangan haram ataupun larangan makruh. Terus kemudian bentuk ibahah itu ya kewenangan, boleh, boleh tegese di kados dahar wujudipun kula panjenengan sami niki masuk dalam kategori hukum ibahah, wenang. Nah, itu bisa menjadi pahala ketika diniati sebagai ibadah. Kemudian yang selanjutnya wadok tinamune, hukum wadok. Kalau dalam satu kaidah fikih dikatakan al-hukmu yadulu atau al-hukmu yadulu ala ilatihi. Jadi hukum itu nanti bisa berubah sesuai dengan ilat dan penyebabnya. Nikah asale wenang, iso dadi wajib mergane nikah mau bisa menyelamatkan dia dari kemaksiatan, perzinahan. Oke? Nikah saged dados sunah karena dengan setelah nikah seseorang tersebut semakin bersemangat dalam beribadah. Maune 5 waktu komplit, ya kan? Bar nikah kareng semangat bahagianan kan. Duhane ya dilakoni, qiyamul lail dilakoni, Senin Kemis dilakoni. Kadang enggak dilakoni kabeh. Nah, ini merupakan adalah bentuk daripada sunnah, ya kan? Nikah itu menjadi sunnah, dan nikah itu menjadi haram ketika dalam pernikahan itu terjadi sebuah ilah. Jadi ataupun nikah tersebut memang hanya karena tujuan untuk memuaskan nafsu, sebagaimana nikah kawin kontrak, ngoten nggih Pak Masudi. Jadi nikah mut'ah itu dilarang, tapi sebelum itu zaman di masa hijrah pertama itu masih diperbolehkan, karena kalangan muhajirin itu ketika hijrah di daerah lain-lain, ya, di daerah masing-masing itu kaum Ansor yang sering menolong itu akan memberikan atau menyediakan wanita-wanita. Jadi sebelum datang sudah sampai di gerbang desa, umpamanya desa Watu Kebu gini ya. Jadi rombongan muhajirin sudah datang. Nah, ini yang di Watu Kebu itu semuanya adalah kaum Ansor, orang-orang yang menolong kaum-kaum yang hijrah. Itu sudah menyediakan para wanita untuk dinikah secara
mut'ah kawin kontrak. Karena orang suwe paling ning ngene waktu kebo umpamane kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan suwene lah. Lah kok pindah meneh, set ning kono ya wis disediani meneh. Itu hukum dulu Pak, pada awal hijrah. Ngoten nggih. Makanya kaum Ansor dulu ketika memiliki 2 istri ataupun 3 istri itu lebihannya itu dikasihkan kaum Muhajirin, Pak. Ya, dikasihkan kaum Muhajirin. Berarti Muhajirin datang berapa? Iki bojoku loro gawe wong loro kan ngoten. Berarti sing siji ya nek polisi. Itu hukum. Jadi penetapan hukum kados ngoten. Akhirnya berjalannya waktu karena dirasa ketoke kok ngono kuwi kok tidak menghargai, ya, tidak memuliakan seorang wanita, maka syariat itu kemudian ditetapkan menjadi syariat keharaman. Nah inilah, jadi menjadi penetapan syariat yang tidak diperbolehkan sampai saat ini. Nak ono nikah mut'ah atau kawin kontrak itu tetap tidak diperbolehkan. Dan selesai. Nah, itu nanti waduk, hukum waduk, hukum yang bisa berubah-ubah sesuai dengan elat sebab yang datang. Jadi iso dadi mau makruh, iso dadi wajib, iso dadi sunnah dan lain sebagainya, tergantung elatnya. Ngoten ya. Umpamanya banyu itu panas, jadi nak bari Pak ini kan kapindo banyu napa niku suci nocekaken maring liyane tetapi makruh menganggone badan masahur. Napa terus lanjute? Ya banget panase dicur atau tuwin adem. Nah, banget ademe sabab mendarati badan. Jadi ketika air itu panas dan digunakan untuk bersuci wudu, itu hukumnya makruh, Pak. Hukumnya makruh. Karena ilatnya itu adalah panasnya. Jadi air yang panas ketika dibuat wudu itu tidak secara total bukan sakit secara total meratakan, ya, meroto. Sebab wis panas kan nganggar, ya. Sebenarnya wates tenan yo. Wayah ates nggih. Wayah ates wayah subuh ngono kuwi kok ibarate kok watese apa meneh ning ngene Wonosobo apa ning Temanggung ngono kuwi wis ndemik banyu tok ngono wis ketotolen. Lah iki kok arek wuduhe kan cara ibarate ora pati ora. Lah ini dimakruhkan elatnya karena banget ademe atau banget panase. Karena itu akan membahayakan di dalam tubuh manusia. Oleh karenanya menjadi makruh karena masih ada panas. Nah, hilang kemakruhannya ketika panasnya sudah tidak atau panasnya itu sudah hilang. Berarti ini adem ngoten Mas, sudah dulu. Oke, kadue karone gak pernah panggilane kang mancing tolak papat kelangane wajib sunah haram makruh binawa rohan. Yang masuk pada tolak perintah dilakukan dan perintah untuk ditinggalkan itu masuknya 4 wajib sunnah haram makruh. Karena nanti perintah ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Sebagaimana puasa, sholat 5 waktu, zakat itu adalah perintah-perintah wajib. Sunnah sebagaimana qiyamul lail, ya, qumil laili, cara dengan ayat Al-Qur'an deh, ataupun sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu diperintahkan. Terus diperintahkan kemudian perintah untuk meninggalkan berupa haram dan makruh. Haram ya berarti ya wala tai asu mirwahilah, ya, atau tidak diperbolehkan lah istilahnya, atau keharamanku wala takrobu zina, atau istilahnya ning homer ya berarti innamal khamru wal maisir. Kan ngoten niku. Itu larangan-larangan inilah yang sebetulnya kemudian nanti akan menjadi perintah untuk ditinggalkan. Selesai. Anapun dundumane hukum syar'i kapertenanan mongko yo iku 7 perkara wilangan. Dalam kaidah fikih, ilmu usul fikih
bahwa di dalam hukum syarat itu terdapat atau terbagi menjadi beberapa hukum yang jumlahnya itu ada 7. Tapi kalau nanti ditambah dengan sah bata syarat, kemudian ditambah maneh-maneh, terus yang setunggal nang azimah nanti menjadi 10. Ini pembahasannya rada kuwi Pak, jelimet Pak. Nggih. Nah, sing penting kertas ngoten wae. Lah, teng mriki wajib sunah haram makruh jumlah 7 wau, hukumnya wajib sunah haram makruh mubah sah batal ikilah jerone. Lah wajib piye? Artine wajib ginanjar janjine penggawene lan siniksa wong kang tinggal ning ajane. Sing diarani wajib kuwi nalikane dilakoni entuk ganjaran, lamun ditinggal iku entuk dosa atau siksa. Contone kaya salat 5 waktu atau puasa bulan Ramadan. Nak dilakoni entuk ganjaran gede, tapi nak ditinggal berarti niku. Yang kedua artinya sunah ginanjar wong kang gawe janjine ora siniksa lamun moho ketinggalane. Jadi namun hukum sunah itu sunah itu berarti ginanjar diganjar nalikane dilakoni ora dikai siksa atau ora dosa nalikane ditinggal. Sunah apa Pak? Ya wakeh lah sunah salat sunah nggih umpami yo jenengan niku ora rek salat qobliyah ba'diyah ya ora masalah. Iki umpami kan ngoten niku. Umpami kok jenengan sunahe apa ngono ki ora dilakoni ya ora masalah. Ning ora entuk ganjaran. Artine haram siniksa lakonan lan ginanjar wong iku lamun ingat Tuhan. Yang dinamakan hukum haram ketika ditinggalkan mendapatkan pahala dan ketika dilaksanakan dilakoni entuk dosa. Sebaliknya dengan wajib. Nah, ngoten niku. Kados sapa? Wau niku nggih. Jadi ngunjuk homa ya. Kok ngunjuk ya biasanya. Nenggak to ae ngono ora usah. Bahasane kok ya halus men ngunjuk. Kaya ngunjukan. Wedang nggih. Nah niku haram, keharaman niku. Berarti terus sing artine makruh tanzinik solinakonan lamun tininggal moko ganjaran tinamu janjine. Jadi perkara makruh niku di tanzinikso lamun dilakoni ya. Ketika dilakukan tidak disiksa dan ketika ditinggal justru mendapatkan pahala. Kaya dene mangan peti, mangan apa kae Pak sing rada ora enak kae. Jengkol, ngabring tenan. Mangan apa meneh. Jadi nak kalau rokok itu rokok memang banyak pendapat yang makruh kan ngoten niku. Bahkan ada yang mengatakan haram. Wis nak rasa melu-melu lah. Wae iki jadian udut. Oke, wilayah sing entuk ngono wae lah. Nah, itu hukumnya seperti itu. Kalau ketika makruh berarti nak wong udut iki berarti makruh ya lamun dilakoni ora entuk siksa, ora entuk ganjaran, lamun ditinggal justru entuk ganjaran. Ngoten ya. Nah, terus artine mubah idin syarat tinamune, nggih. Idin syarat tinamune ora ginanjar, ora siniksa panggerane atas somo uga gawene orane. Dadi nak mubah arep dilakoni arep ora kuwi ora entuk ganjaran kabeh. Nggih, ditinggal ora entuk ganjaran, dilakoni ora entuk ganjaran. Contone kaya mangan, ngombe, turu, nggih. Nah, terus apa meneh sing mubah-mubah iki kan? Ngoten. Nikah ya. Nikah menang nggih, Pak. Menang hukum asline, Pak. Menang. Tapi kan nanti kan nikah kudu dadi sunah kan. Sunah iki maksudnya sunat iki tidak lampahipun Kanjeng Nabi. Karena ada orang yang tidak nikah. Imam Nawawi ngoten lho. Tiyange alim kados ngoten niku saking sibuke belajar sinau golek ilmu ladate ngerti nikmate ilmu kuwi mau lali ambek bojo. Lali ambek wong wedok. Dadi ngampi tekan wafate niku beliau tidak menikah.
Ngoten nggih. Dadi yo ana sing ngono kuwi, tapi dianjurke kon nikah. Kenanteng atine lho. Maksudnya ora kontang lantung. Maksudnya perkara ora kontang lantung kuwi. Tanluwih linuwihan, angin tinemu dadi sunah ati panejan lamun mangan minum dinawe tulung maring ibadah dadi hasil kuat. Dadi nak mangane mau kok gawe nulungi ibadah arep salat arep mangkat amrinan dadi ibadah. Lah terkadang mangan minum haram lepat dinawe nulungi maring laku maksiat. Sawangsule ketika makan dan minum, tidur, istirahat itu untuk menolong sesuatu yang maksiat, berarti menjadi haram atau menjadi dosa. Nah, ngoten niku. Dadi wasilah lah ngoten. Ikulah waduk-waduke hukum syariat. Artine sah iku lurus lestari, artine batal tinemu karusakan. Dadi tambahane sah, berarti sah salate, berarti dekne lurus lestari, memenuhi persyaratan atau rukunnya. Jadi nak wong arep sekolah kok iki syaratnya apa wae, berarti kok lulus sah, berarti sah. Upama nikah kok jadi Pak Masudi nikah kok ini sah betul sah. Dalam akadnya karena apa? Ya terkumpul adanya rukun dan syaratnya di dalam pernikahan. Rukunnya nikah wis bener, terus syarat saya nikah ya wis bener. Jadi ya sah wae nikahi. Niku. Artinya batal tinemu kerusakan, berarti ketika batal itu adalah rusak. Ya. Salah satu syarat ataupun rukun itu tertinggal, tidak dipenuhi. Yo kira-kira nak jenengan sami nglamar kerja nak kurang syaratnya lah yo. Heeh. Wong arep sowan ngene, wong ngono kuwi nak kurang syaratnya yo ora wani yo. Wah yo kudune nggo ropi sik. Syaratnya wong umpamane seperti itu. Nah kira-kira nak ora ngono ya ora masuk. Modele kan ngoten. Ikulah wis genep pepitu tutumane ing dalam hukum bangsa syaratnya tane. Ikilah panggerane hukum bangsa akal. Wallahu a'lam bishawab. Semantan ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun api pamutun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau acara ini kan selagi kebunan ini doa doa ke imam itu panjenengan pun mempunyai tasliman semoga. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها في الأموال والآفات وتجل الحاجات وترد ما ترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى اليوم جميع خيرنا في الحياة وذكرنا من كل شيء من اللهم إنا سنغفر في ديننا وعمل سيدنا وسلم بها ورزق قبل الموت ورحمة الموت ورحمة الموت هذه الشهر ونزل من النار ومن في سماء اللهم إنا سنغفر في حلقة الرجال والشهر في سر القبور في آيات القرآن كلمة الفاتحة وحيث معهم من سورة الفاتحة يا بني سنة البشر ويا بني يا الله يا ذي الجلال يا ذي الجلال يا ذي الجلال إكمال كلها من ربي سرنا وتعصي الفتنة ربنا كان الرحمن ربنا لنا نحن سنة ونتقي وترحمنا ربنا وقاتل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا وارزقنا برحمتك من أراد سوءا قلوبنا وزدنا برحمتك إنك الرحيم ربنا يا الله ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا بالإسلام بالخير يحفظ ربنا وغفر لنا ورحمة وجل الكريم استجب يا رب العالمين وسبحانك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين تقبل الله Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara sabun kelapan kanthi lancar gagar panggilan dan semoga punapa